Bangsa Yahudi adalah bangsa yang juga disebut sebagai Bani Israel, tetapi mereka juga bangsa yang sering mengingkari janji. Bangsa Yahudi merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa yang lain, dan semua itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 47 dan 122. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula, bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Pertanyaannya adalah, apakah ayat tersebut juga relevan untuk umat Yahudi pada zaman sekarang ini? Umat Yahudi atau Bani Israel menyebut dirinya sebagai A'am Segulah, yang secara umum diterjemahkan sebagai umat pilihan, dan merupakan makna literal dari ekspresi ayat yang termaktub dalam Kitab Keluaran pasal 19 ayat 5, dan di Kitab Ulangan pasal 7 ayat 6. Juga dapat dipahami sebagai harta kesayangan Tuhan dari antara segala bangsa, sebagaimana yang berbunyi dalam Kitab Keluaran pasal 19 ayat 5 yang artinya, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Hal yang sama juga termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 47, dan juga diulang kembali pada ayat ke-122 yang berbunyi, Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan ingatlah pula, bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Sekilas ayat tersebut menjadi legitimasi atas status spesial dari bangsa Israel yang termaktub dalam Alkitab. Lebih jauh bahwa para misionaris maupun para apologet Kristen menggunakan ayat Al-Quran tersebut untuk menjadikan legitimasi untuk menafikan status kenabian Rasulullah, hanya karena beliau bukan dari golongan Bani Israel dan bukan dari bangsa terpilih. Walaupun secara jalur matrilineal telah ada penelitian yang mencoba membuktikan silsilah Bani Israel dalam genealogi Rasulullah. Walau begitu, umat Islam tentu mengakui bahwa Allah telah memilih Bani Israel sebagai umat pilihannya, yang tentunya pasti ada sebab musababnya dan ketentuannya, sehingga Allah berdasarkan ilmunya memilih bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan. Jika kita memahami bahwa ketika Allah memilih Bani Israel, itu tidak berarti jika Allah tidak akan memilih umat yang lainnya, karena hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 33, yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Adapun sebab Bani Israel menjadi umat yang diutamakan di masanya itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Aliyah yang dikutip Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, bahwa karena umat Bani Israel telah diberikan para rasul, kitab, bahkan kerajaan pada era tersebut. Selain itu, Bani Israel juga satu-satunya umat yang diketahui telah diselamatkan dari kekejaman Raja Fir'aun, dan telah diberikan makanan dari surga, diberikan tanah, dan Allah juga memperlihatkan dirinya pada mereka, walaupun akhirnya mereka pingsan karena melihat peristiwa itu, Allah akhirnya berbicara kepada Musa serta satu-satunya umat yang tidak Allah azab atas pembangkangannya. Begitu pula dalam Al-Quran, Allah juga sudah memberikan isyaratnya bahwa yang utama, yang mulia, dan yang dipilih Tuhan adalah mereka yang taat. Hal tersebut disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Dalam perspektif Islam memahami, bahwa jika status kemuliaan itu berstatus bersyarat atas keimanan dan ketaatan saja, maka untuk mempertahankan status mulia itu, tentunya mereka harus taat akan perintah Allah dan Nabi-Nya, agar mengikuti ajaran Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Menurut Al-Quran,
status bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan akan tercabut apabila mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, setelah kerasulan Nabi Muhammad, maka status kemuliaan juga Allah berikan, bukan kepada bangsa Arab, akan tetapi kepada siapa saja yang taat kepada Allah dan beserta Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana hadis yang dikutip oleh Imam Tabari dalam kitabnya yang berbunyi, "Kalian menyempurnakan 70 umat, kalian umat terbaik dan yang paling mulia di hadapan Allah." Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110. "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." Sehingga walaupun dalam suatu ayat Allah memilih umat Nabi Muhammad sebagai umat pilihannya, akan tetapi status ini akan terus ada pada seorang muslim apabila masih taat kepada Allah dan Rasul-Nya.